Baik, selamat pagi mahasiswa ya. Hari ini kita pertemuan kedua ya, mata kuliah didaktik metodik 4 SKS di semester 2 ya. Masih dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD ya. Jadi di pertemuan kedua ini akan kita bahas beberapa materi ya, yang sudah sebelumnya saya berikan secara umum materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah didaktik metodik ini. Baik, untuk materi perkuliahannya ya, ini kemarin sudah saya berikan. Untuk hari ini itu kita akan membahas tentang review didaktik metodik ya, pendahuluan didaktik metodik reviewnya, kemudian mengenal tentang sekolah, guru, dan mengajar ya. Tolong diperhatikan dengan baik dan ditonton dengan seksama video pembelajaran ini. Semoga dapat menjadi ilmu pengetahuan baru untuk kalian ya. Oke, materi perkuliahan pertemuan kedua ada sekolah, guru, dan mengajar ya. Oke, tujuan perkuliahannya yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep didaktik metodik. Yang kedua, dapat menjelaskan pengertian sekolah ya. Yang ketiga itu dapat mendefinisikan pengertian dari guru. Yang keempat itu dapat menjelaskan pengertian dari mengajar ya. Oke, baik. Saya review yang kemarin ya, tentang didaktik ya. Didaktik itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani ya, yang diambil dari kata didaskein dan didaktikos ya, yang memiliki pengertian yaitu pengajaran dan pandai mengajar ya. Jadi sebenarnya didaktik ini adalah ilmu mengajar ya, yang memberikan prinsip-prinsip tentang tata cara penyampaian bahan ajar ya, atau bahan pelajaran sehingga dapat dikuasai dan dimengerti oleh peserta didik. Jadi intinya adalah didaktik metodik ini adalah mata kuliah ya, mata kuliah yang isinya itu membahas tentang apa saja ataupun ilmu-ilmu ya terkait dengan mengajar ya, terkait dengan mengajar supaya nanti pada saat kalian terjun ke lapangan itu kalian sudah memiliki dasar ya, dasar ketika akan mengajar itu seperti apa ya. Kemudian untuk didaktik ini terbagi menjadi dua ya, ada didaktik umum dan didaktik khusus ya. Untuk didaktik umum itu lebih ke prinsip-prinsip ya, ataupun lebih ke misalnya motivasi, ataupun misalnya alat pembelajaran, ataupun alat peraga, ataupun media yang digunakan ya dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang dipelajari di dalam didaktik umum. Kalau didaktik khusus ini lebih ke membicarakan tentang cara mengajarkan mata pelajaran tertentu ya, di mana prinsip didaktik umum digunakan. Jadi, kalau didaktik khusus ini lebih ke terfokus pada satu mata pelajaran gitu ya. Kalau didaktik umum itu yang kita pelajari di mata kuliah ini. Lalu, apa fungsi dan tujuan kita mempelajari didaktik metodik? Pada dasarnya, kita menjadi seorang guru ini kan untuk mengajar dan mendidik peserta didik gitu kan ya. Nah, otomatis ketika kita akan mengajari atau memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang itu kan harus benar ya, harus mempunyai basic atau harus mempunyai dasar yang bagus ya, atau harus mempunyai pondasi yang bagus ya, supaya apa yang kita sampaikan ke peserta didik atau kepada murid itu dapat tercapai ataupun muridnya itu dapat mengerti dengan baik apa yang kita sampaikan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari didaktik metodik karena ini merupakan dasar ya, dasar kita untuk mengajar nantinya karena di didaktik metodik ini ada ilmu-ilmu mengajar, kemudian ada misalnya metode yang digunakan guru dalam mengajar tuh apa-apa aja sih. Nah, ataupun model yang digunakan dalam proses pembelajaran itu yang menarik itu apa, ataupun apakah model dan metode yang kita kita gunakan dalam proses pembelajaran itu atau dalam proses pembelajaran itu apakah secara random aja kita memilihnya atau harus ada aturannya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang akan kita pelajari di didaktik metodik ya. Pada dasarnya ketika guru akan mengajar itu sebenarnya harus mempunyai
ini ya, mempunyai rencana dulu ya, namanya RPP gitu ya. Jadi nanti di RPP itu ada metode, kemudian ada media, kemudian ada model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, semuanya itu harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan ya. Jadi tidak semua materi itu hanya metodenya ceramah atau hanya diskusi saja ya, tapi ada metode lain ataupun model-model lain ya yang dapat digunakan dan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan seperti itu ya. Oke, itu untuk pendahuluan dari didaktik metodik ya. Yang selanjutnya kita masuk ke sekolah ya, tentang materi sekolah. Nah, yang pertama ini ada pengertian sekolah ya. Jadi sebenarnya banyak ini pengertian dari sekolah ya, hanya beberapa saja yang saya ambil ya. Intinya yang namanya sekolah itu apa sih? Sekolah itu merupakan suatu tempat gitu kan ya, suatu tempat atau suatu bangunan gitu kan ya. Untuk apa sih? Di dalamnya itu pasti ada proses belajar mengajar, intinya seperti itu kan ya. Jadi di sekolah itu adalah sebuah bangunan ataupun sebuah lembaga ya untuk proses belajar mengajar gitu kan ya, ataupun tetap tempat menerima dan memberi pelajaran gitu kan ya. Nah, kemudian di dalam sekolah tersebut ya, di dalam sekolah tersebut itu kan banyak ininya ya, banyak terbagi-bagi gitu ya. Ada yang namanya sekolah dasar, ada yang namanya sekolah sekolah menengah pertama, ada juga yang namanya sekolah menengah atas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI ya, sekolah itu adalah lembaga atau bangunan yang digunakan atau dipakai ya untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi, kalau sekolah itu biasanya idealnya itu dalam suatu bangunan itu khusus untuk sekolah dasar, kemudian khusus untuk sekolah menengah pertama, lalu untuk khusus sekolah menengah atas dan lain sebagainya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada satu bangunan tapi digunakan untuk SD, SMP, SMA ya. Nah, itu biasanya kalau mungkin kekurangan sarana dan prasarana ya, biasanya ada yang seperti itu. Jadi misalnya untuk pagi itu yang sekolah SD, lalu untuk yang siang sampai ke sore itu untuk sekolah SMP atau SMA, ada yang seperti itu ya. Jadi intinya pengertian dari sekolah itu apa? Sekolah itu merupakan bangunan ataupun tempat di mana adanya proses belajar mengajar di situ ya. Proses belajar mengajar itu proses yang seperti apa? Proses belajar mengajar itu idealnya adalah mentransfer ilmu atau guru mentransferkan ilmu kepada peserta didik ya, dan membuat peserta didik itu dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu seperti itu. Selanjutnya, di dalam suatu sekolah itu harus memiliki unsur-unsur ya, ataupun kita bisa menyebut tempat itu adalah sekolah dikarenakan ada unsur-unsur yang terdapat di dalam sekolah tersebut atau di dalam tempat tersebut ya. Contohnya, kalau di dalam sekolah ya ataupun tempat itu dapat dikatakan sekolah apabila memiliki yang namanya bangunan sekolah, itu otomatis ya sudah harus ada bangunan sekolah. Nah, bangunan sekolah itu terdiri dari apa saja? Ada kelas atau ada perpustakaan ya, ataupun ada ruang laboratorium, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah ya. Kemudian kantor guru ataupun ada toilet ya, kemudian ada kantin sekolah, lalu ada lapangan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan bangunan sekolah ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur sekolah itu adalah harus ada murid atau peserta didik atau siswa ya, otomatis ya, karena kalau misalnya sekolah tersebut tidak ada murid atau tidak ada peserta didik, apakah bisa disebut dengan sekolah? Ya enggak lah ya, karena kalau nggak ada murid ya interaksi antar siapa? Antar guru dengan siapa? Di sekolah tersebut kalau tidak ada siswanya ya. Jadi murid atau siswa atau peserta didik itu merupakan unsur sekolah yang paling utama gitu kan ya. Karena murid adalah peserta didik yang akan mendapatkan pengajaran atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari para tenaga pendidik atau dari para guru gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga di dalam sekolah itu harus ada guru atau pengajar ya. Namanya mungkin ada guru, ada teacher atau pengajar atau misalnya eh, ini ya, misalnya selain guru.
nama lainnya ada tenaga pengajar ataupun ada pengajar ataupun ada ini ya pembelajar ya. Nah, seperti itu. Nah, nama-nama lainnya itu banyak, tapi intinya adalah yang namanya guru itu lebih ke ini ya, lebih ke hal yang sangat penting dalam suatu sekolah, karena kalau tidak ada guru otomatis proses pembelajaran itu akan sulit ya. Kenapa? Karena guru yang akan memberikan ilmu kepada siswa gitu kan ya. Kalau gurunya tidak ada, berarti nanti siswanya belajar dari mana dong? Seperti itu kan ya. Jadi guru atau tenaga pengajar ini adalah unsur sekolah yang sangat penting ya, karena tanpa adanya guru, maka proses belajar mengajar itu tidak akan terjadi ya. Kemudian tenaga pengajar tersebut juga harus memenuhi kualifikasi tertentu agar dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik ya. Selanjutnya, di dalam sekolah itu juga harus ada peraturan sekolah ya. Kenapa harus ada peraturan sekolah? Supaya apa yang direncanakan ataupun segala kegiatan yang ada di sekolah tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku ataupun harus sesuai dengan aturan yang dibuat ya, supaya tidak terjadi kekacau balauan ataupun kalau sekolah tidak ada aturannya susah ya nanti ya. Misalnya muridnya boleh dong datangnya jam 8, jam 9, sedangkan masuknya harusnya jam 7 misalnya seperti itu. Tapi karena tidak ada aturan yang berlaku, jadi murid seenaknya aja di dalam sekolah tersebut ya. Ataupun warga sekolah lain juga mungkin ada guru yang kalau tidak ada aturannya, gurunya juga misalnya tidak masuk dalam 1 minggu, tidak ada kabarnya, misalnya seperti itu, lalu tidak mengajar. Nah, hal-hal yang seperti itu kan akan membuat susah ya, ataupun akan membuat kekacauan ataupun belajar mengajar itu tidak akan tercapai nantinya kalau tidak ada peraturan sekolah seperti itu ya. Kemudian nah, untuk tahapan pendidikan di sekolah atau jenjang ya, jenjang atau urutan pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik itu berdasarkan tingkat perkembangannya, kemudian berdasarkan tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah PAUD atau pendidikan anak usia dini ya. Nah, kalau di sini PAUD ini adalah pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir ya hingga berusia 6 tahun ya. Nah, biasanya di sini tapi sekarang pun selain PAUD pun ada lagi ya untuk umur eh, yang apa ya, yang 2 tahun, 3 tahun itu sudah ada yang sekolah gitu kan ya. Nah, ada nama lainnya lagi ya, tapi itu masih termasuk ke dalam PAUD ya, karena PAUD ini adalah pendidikan yang diberikan dari sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Karena nanti biasanya kalau sudah 7 tahun itu sudah masuk ke SD gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pendidikan dasar ini tahap pendidikan awal selama 9 tahun yaitu SD dan SMP ya. Kalau SD itu 6 tahun, kalau SMP itu 3 tahun ya. Jadi kalau yang pendidikan selama 9 tahun itu program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ya, tapi sekarang itu mungkin sudah diwajibkan sampai ke SMA ya, sampai ke SMA karena ibaratnya kita semakin tinggi ilmunya, banyak juga pengetahuan yang akan kita dapatkan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan menengah ya. Pendidikan menengah ini setelah SMP ya, yaitu SMA atau SMK ya, atau SLTA juga namanya, atau MA ya. Nah, itu juga sama sebenarnya ya. Itu ada pendidikan menengah, kemudian yang terakhir itu adalah pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan tinggi ini merupakan tahap pendidikan tingkat lanjutan ya, setelah pendidikan menengah dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi ya. Nah, kalau di pendidikan tinggi itu ada diploma, ada sarjana, ada magister, ada doktor ya. Kemudian ada guru besar juga ya. Jadi kalau kalian ini sekarang programnya berarti sarjana ya atau strata 1 seperti itu ya. Oke, nah itu beberapa informasi tentang ini ya, tentang sekolah ya. Jadi sekolah tersebut adalah sebuah bangunan ya, di mana di dalam sekolah itu harus memenuhi unsur-unsur tadi tuh ya. Kemudian di dalam sekolah tersebut juga
uh, ada kegiatan proses belajar mengajar antara guru dan siswa ataupun guru dan peserta didik seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian mengajar ya. Pengertian belajar sebelumnya ya. Sebelum masuk ke mengajar, kita masuk ke pengertian belajar dulu ya. Jadi ada beberapa pengertian belajar di sini ya. Pengertian belajar itu ada menurut Cronbach, kemudian ada menurut Harold, kemudian ada menurut George ya. Jadi banyak pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli ya. Salah satunya itu learning is shown by a change in behavior as a result of experience ya. Jadi belajar di sini lebih memperlihatkan perubahan dalam perilaku ya sebagai hasil dari pengalaman yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Nah, kalau yang ini berarti belajar itu lebih ke mengamati, kemudian lebih ke read itu membaca gitu ya, kemudian berinisiasi, lalu mencoba sesuatu sendiri ya, kemudian lebih banyak mendengarkan, lalu mengikuti petunjuk atau arahan ya. Kemudian yang ketiga itu learning is a change in performance as a result of practice ya. Jadi belajar itu lebih ke perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek. Jadi yang namanya belajar itu tidak hanya tertulis saja tapi juga ada prakteknya ya. Lalu yang keempat itu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan, misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Jadi belajar itu tidak hanya membaca tapi mengamati juga disebut dengan belajar ya. Kemudian mendengarkan, kemudian meniru dan lain sebagainya ya. Lalu belajar itu juga merupakan usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan untuk membentuk kepribadian yang seutuhnya, ya. Lalu, belajar juga termasuk ke dalam proses perubahan yang berbentuk kecakapan, keterampilan, kemudian sikap, lalu pengertian, ada harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Jadi, belajar itu tidak hanya mempelajari misalnya kalau di matematika itu 1 tambah 1 aja ya, tapi kita juga harus tahu kenapa kok bisa 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya. Kemudian apabila 1 tambah 1 itu diterapkan dalam proses atau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya. Misalnya dalam matematika dipraktekkan 1 tambah 1 itu ke dalam bidang ekonomi, misalnya penjualan seperti itu. Nah, dalam proses penjualan itu harus gimana? Harus mempunyai sikap apa? Misalnya harus mempunyai sikap yang jujur ya, jujur kepada pembeli gitu kan ya, dengan harga aslinya tidak terlalu menaikkan harga yang melambung tinggi seperti itu dan lain sebagainya ya. Lalu teori belajar menurut Bloom ya, untuk tujuan pendidikan itu terbagi menjadi 3 dimensi ya. Yang pertama itu ada kognitif, yang kedua itu ada afektif, yang ketiga itu ada psikomotorik ya. Jadi ini kognitif, afektif, dan psikomotor ini lebih ke tujuan pendidikan ya. Jadi ketika guru itu mengajar ya, otomatis nanti akan ada penilaian gitu kan ya. Nah, yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu lebih ke dimensi kognitif, kemudian dimensi afektif, dan dimensi psikomotorik ya. Jadi saya rasa waktu kalian SMA pun kalian pernah melihat rapot kalian ya, isinya itu adalah nilai kognitif, lalu nilai afektif, lalu nilai psikomotorik gitu kan ya. Nah, kalau yang kognitif itu yang seperti apa? Biasanya kalau kognitif itu lebih ditekankan ketika kalian mengerjakan soal gitu kan ya, mengerjakan soal ataupun nilai-nilai dari ini ya, nilai dari ujian ataupun ulangan ataupun latihan gitu ya. Kalau afektif ini lebih ke sikap kalian ketika berada di kelas ya. Kalau psikomotor ini lebih ke nilai praktek kalian seperti itu ya. Jadi kalau diteorikan ya, teorikan secara teoritis ya untuk teori belajar Bloom ini, menurut taksonomi Bloom ini ada 3. Yang pertama, kalau ranah kognitif ini
lebih berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual ya. Intelektual itu lebih ke pengetahuan ya. Kemudian pengertian dari sesuatu gitu ya, pengertian dari materi sesuatu ataupun keterampilan dari berpikir atau keterampilan ketika kita menyelesaikan soal ya. Lalu kalau untuk ranah yang afektif ya atau dimensi afektif ini lebih ke perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap ya, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Lalu kalau untuk psikomotorik ya, psikomotorik ini lebih ke berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik ya, seperti tulisan tangan ataupun mengetik ataupun misalnya kalau dalam agama itu berdoa ya, cara berdoa atau mempraktekkan berdoa ataupun misalnya memimpin ibadat ya, cara memimpin ibadat dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke praktek di psikomotorik ya. Kemudian prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar ya. Jadi banyak prinsip yang berkaitan dengan belajar. Yang pertama, belajar itu menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya ya. Kemudian belajar juga memerlukan proses dan tahapan serta kematangan diri peserta didik. Lalu belajar juga akan lebih efektif jika dibarengi dengan motivasi ya. Jadi motivasi ini juga sangat penting ketika guru itu akan menjelaskan ya, atau guru itu akan mengajar, otomatis di awal itu pasti akan ada motivasi. Ya, motivasi itu fungsinya apa? Fungsinya itu lebih membuat siswa itu lebih semangat lagi ya dalam proses belajar mengajar ya. Jadi tidak apa ya, tidak bosan ataupun tidak serta-merta dalam proses belajar itu hanya belajar-belajar saja seperti itu ya. Kemudian belajar itu juga merupakan proses pencobaan dan pembiasaan diri. Jadi ini banyak ya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan belajar, tapi intinya adalah belajar itu lebih ke sikap dari seseorang gitu ya, sikap dari seseorang ketika dia menerima ilmu baru yang diberikan dari gurunya gitu kan ya. Kemudian belajar itu tidak hanya di sekolah, bisa juga di tempat les, itu sama juga disebut dengan belajar. Di rumah juga pasti sama disebut dengan belajar ya, ketika orang tua memberi tahu ilmu pengetahuan baru ya. Kemudian di lingkungan-lingkungan tempat tinggal juga kita bisa belajar. Jadi tidak hanya di sekolah kita bisa belajar, tapi di tempat lainnya juga kita bisa dapat belajar seperti itu ya. Lalu kita masuk ke pengertian mengajar, karena mengajar itu berkaitan dengan belajar gitu kan ya. Jadi pengertian mengajar ini banyak ya. Yang pertama itu ada menanamkan atau menyampaikan pengetahuan kepada anak, lalu menyampaikan kebudayaan kepada anak ya. Lalu mengajar itu juga aktivitas yang mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi proses belajar ya. Atau mengajar itu juga disebut dengan usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar ya. Lalu mengajar juga bisa disebut dengan membimbing aktivitas dan pengalaman anak, lalu membantu anak berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Nah, jadi mengajar itu tugas siapa ya? Tugas guru di sekolah gitu kan ya. Nah, tapi yang namanya guru itu di sekolah tidak hanya mengajar, tapi dia juga mendidik. Nah, lalu apa sih bedanya antara mengajar dan mendidik? Nah, bedanya apa? Antara mengajar dan mendidik itu bedanya kalau mengajar itu lebih ke transfer of knowledge, kalau mendidik itu lebih ke mentransfer of value. Jadi kalau mengajar itu kita lebih ke memberikan ilmu pengetahuan ataupun memberikan materi-materi tentang pelajaran gitu ya. Tapi kalau mendidik itu lebih ke mengajarkan ini ya tentang perilaku ataupun tentang nilai-nilai moral ataupun tentang sikap-sikap yang baik ya, yang lebih mengubah kepribadian dari peserta didik. Nah, itu dalam proses mendidik ya. Kalau mengajar itu lebih ke ilmu pengetahuan yang didapatkan misalnya dari buku kah ataupun dari uh, buku yang dari online kah atau electronic book atau jurnal dan lain sebagainya ya. Jadi tugas guru itu tidak hanya memberikan materi ilmu pengetahuan, tapi guru itu juga
mendidik ya, mendidik peserta didik supaya berkelakuan yang baik ya, apalagi di kurikulum 2013 ini ya, ditekankan pendidikan karakter. Kenapa ditekankan pendidikan karakter? Karena di situ lebih ke melihat karakter dari peserta didik. Jadi, meskipun peserta didik tersebut memiliki nilai pengetahuan ataupun dia menguasai materi pembelajaran itu sangat baik, nilai ulangannya 100 semua, tapi kalau dia misalnya sombong ataupun dia tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap gurunya ya, ataupun terhadap teman-temannya, dia mempunyai sikap acuh tak acuh ya. Nah, seperti itu maka nanti dinilai afektifnya itu akan rendah ya, karena tadi itu balik lagi ketika kita belajar ataupun ketika dalam proses pembelajaran itu ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama itu ranah kognitif, yang kedua itu ranah afektif, yang ketiga itu adalah ranah psikomotorik. Jadi kalau mendidik ini lebih ke ranah afektif ya, karena di situ lebih ke sikap-sikap ataupun perilaku ya di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian hasil pengajaran itu bisa dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh peserta didik. Lalu yang kedua, hasilnya merupakan pengetahuan asli atau otentik. Nah, maksudnya apa nih di sini? Jadi, ketika kita menjadi seorang guru ya, ketika kita menjadi seorang guru, lalu kita mengajar peserta didik. Nah, kita mengajar itu dapat dikatakan baik jika apa? Jika apa yang kita ajarkan itu ya dapat diterima oleh peserta didik ya dalam jangka waktu yang lama dan apa yang kita berikan itu dapat dia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari ya. Nah, misalnya nih, kalau kalian mengajarkan misalnya materi tentang cinta kasih lah ya, kita ambil secara umum ya. Misalnya materi tentang cinta kasih di pendidikan agama Katolik nih. Lalu murid ini bisa memahaminya di dalam kelas nih, bisa mengerjakan soal, bisa, tapi ketika dia berada di luar kelas ataupun ketika dia berada di luar lingkungan sekolah, dia tidak bisa menerapkan sikap cinta kasih itu. Misalnya dia selalu marah-marah ke temannya ataupun dia selalu melawan orang tua seperti itu. Nah, itu kan berarti dia tidak dapat menerapkan apa yang diajarkan di sekolah itu ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu belum dikatakan baik hasil pengajarannya, ya. Lalu yang kedua, hasilnya merupakan pengetahuan asli atau yang otentik. Maksudnya asli dan otentik ini seperti apa? Jadi, hasil dari pengajaran itu adalah hasil yang benar-benar dia dapatkan ketika dia mengikuti proses belajar mengajar ya. Jadi kalau yang tidak asli atau yang tidak otentik itu seperti apa? Misalnya kalau dia nyontek. Nah, kalau dia nyontek kan berarti bukan hasil jerih payah dia sendiri ataupun bukan hasil ketika dia itu belajar, menerima pengetahuan, dia paham dan dia menerapkannya dalam pengerjaan soal. Nah, itu yang disebut dengan pengetahuan asli. Tapi kalau dia mencontek, otomatis itu bukan pengetahuan asli. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke guru ya. Nah, guru itu apa sih? Nah, guru ini banyak sebenarnya ya. Di sini ada beberapa pengertian guru ya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Kalau guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Lalu guru itu juga merupakan jabatan atau profesi yang harus memerlukan suatu keahlian khusus. Nah, kalau guru itu boleh nggak sih sembarangan? Nah, kalau guru di sekolah itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi guru itu harus punya basicnya seperti kalian nih. Kalau kalian nanti lulus kan gelarnya adalah sarjana pendidikan gitu kan ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan bisa mengajar menjadi seorang guru enggak? Bisa. Karena kalian sudah mempelajari beberapa materi kuliah yang berkaitan dengan pendidikan dan yang terutama berkaitan dengan pendidikan agama Katolik. Nah, itu kan harus punya keahlian khusus kan ya. Kalian sudah kuliah yang memberikan ijazah nantinya yang akan menerangkan bahwa kalian adalah sarjana pendidikan seperti itu ya.
Jadi kalau nggak punya ijazah sarjana pendidikan, apakah bisa menjadi guru? Nah, idealnya itu tidak bisa. Kalau sekarang itu semuanya harus ini ya, harus mempunyai yang namanya ijazah sarjana pendidikan ataupun ada yang namanya akta mengajar atau A4 itu ya. Nah, kalau sudah memiliki itu, maka seseorang itu bisa dikatakan dapat mengajar ataupun dapat dikatakan sebagai seorang guru ketika dia mengajar di sekolah ataupun di tempat belajar seperti itu ya. Kemudian guru itu juga termasuk apa? Guru itu juga termasuk orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Lalu guru itu juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kemudian ada kepribadian, lalu ada sosial, kemudian ada kemasyarakatan, lalu ada profesional ya. Lalu selanjutnya, guru itu juga harus memiliki tanggung jawab untuk membawa peserta didik pada suatu kedewasaan. Tadi itu ya, lebih ke mendidik ya kalau guru seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, kompetensi guru. Nah, kompetensi guru ini di dalam undang-undang ya, dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ya, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru, gitu ya. Nah, guru atau dosen ya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, yang namanya guru itu harus punya kompetensi ya. Tadi itu ada pedagogik ya, kemudian ada sikap dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, kompetensi guru ini ada pedagogik, sosial, kepribadian, profesional ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik? Nah, kalau kompetensi pedagogik ini lebih ke ini ya, kemampuan ya atau keterampilan guru yang ketika mengelola suatu proses pembelajaran ya, atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik itu dapat berjalan dengan baik. Jadi pedagogik ini lebih ke ini ya, lebih ke bagaimana seorang guru itu dapat mengelola suatu proses pembelajaran. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, lebih ke kompetensi pedagogik. Lalu yang selanjutnya, kalau kompetensi kepribadian. Nah, kalau kompetensi kepribadian ini lebih ke ini ya, berkaitan dengan karakter personal dari seorang guru ya. Nah, indikator yang mencerminkan kepribadian positif dari seorang guru itu banyak ya. Misal salah satunya itu ada sabar, kemudian ada disiplin, lalu ada jujur, ada rendah hati, berwibawa ya, santun, empati, ikhlas dan lain sebagainya ya. Jadi kepribadian positif ini wajib dimiliki seorang guru. Kenapa? Karena para guru itu harus bisa menjadi teladan ya, teladan bagi para peserta didik ya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswa supaya memiliki attitude ataupun memiliki perilaku yang baik ya. Jangan nanti gurunya sendiri tidak mempunyai perilaku yang baik, tapi dia harus mengajarkan materi-materi yang berkaitan dengan kepribadian yang baik. Nah, itu kan nantinya bertolak belakang seperti itu ya. Jadi yang kedua, guru itu harus memiliki kepribadian yang positif atau kepribadian yang baik ya. Kemudian yang selanjutnya ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini lebih berkaitan dengan guru itu harus menguasai materi yang harus diajarkan. Misalnya nih, kalian kan calon guru agama Katolik gitu kan ya, berarti profesional kalian ini lebih ke mana? Lebih ke kalian harus menguasai materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Jadi harus punya ini ya, harus punya dasar. Jangan nanti ketika kalian mengajar itu informasi yang diberikan itu salah-salah. Seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan profesional atau kompetensi profesional. Yang selanjutnya itu adalah kompetensi sosial ya. Nah, kalau kompetensi sosial ini lebih ke berkaitan dengan keterampilan komunikasi ya, bersikap dengan berinteraksi secara umum, lalu berinteraksinya itu tidak hanya dengan murid tapi bisa juga dengan guru ataupun dengan sesama
pengajar ya, ataupun dengan orang tua siswa, ataupun dengan masyarakat yang luas seperti itu ya. Jadi kompetensi sosial ini lebih ke komunikasi kepada orang lain ya. Nah, itu ada 4 komponen kompetensi yang harus dimiliki dari seorang guru ya. Yang selanjutnya peran guru. Nah, peran guru nih banyak ya, ada korektor, ada inspirator, ada informator, ada organisator ya, ada motivator, ada inisiator, ada fasilitator ya, lalu ada sebagai pembimbing, sebagai demonstrator ya, sebagai pengelola kelas, lalu sebagai mediator, sebagai supervisor, dan sebagai evaluator ya. Jadi peran guru di sekolah itu tidak hanya sebagai pengajar saja, tapi ini ada beberapa peran guru yang harus dimiliki ketika kita itu berprofesi sebagai seorang guru ya. Salah satunya misalnya saya ambil di sini adalah sebagai motivator. Nah, maksudnya motivator nih apa? Motivator ini kan berarti orang yang memberikan motivasi gitu kan ya. Berarti di sini yang namanya guru itu harus bisa memotivasi peserta didik ya, supaya peserta didik itu lebih semangat dalam menjalani proses belajar mengajar. Nah, itu salah satunya. Nah, nanti di materi selanjutnya itu akan dipelajari tentang cara memotivasi siswa yang baik ya, ataupun motivasi siswa itu gimana sih cara mengembangkannya atau cara meningkatkannya ya. Kemudian guru itu bisa juga menjadi sebagai fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Fasilitator itu kan sebagai ini ya, misalnya nih, kalau di dalam kelas nih, di dalam kelas eh, seharusnya itu ya, yang lebih aktif itu adalah siswanya ya. Biasanya itu disebut dengan student center gitu ya. Dan guru itu hanya sebagai fasilitator atau guru itu yang memfasilitasi dalam proses belajar mengajar. Jadi misalnya gini, murid itu disuruh belajar mandiri, kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan baru nanti bisa ditanyakan kepada seorang guru. Nah, itu juga bisa disebut sebagai fasilitator ya. Lalu kalau misalnya sebagai inspirator, nah kalau inspirator berarti guru tersebut harus dapat dijadikan inspirasi bagi murid-muridnya. Mungkin ketika dalam proses pembelajaran itu guru bercerita misalnya guru tersebut memiliki pengalaman ketika sebelum menjadi guru, guru tersebut harus berjuang sedemikian hingga sampai sekarang dapat menjadi guru yang sukses. Nah, mungkin dari cerita tersebut dapat menjadi inspirasi bagi siswa, di mana ketika kita ingin mendapatkan sesuatu itu kita harus lebih banyak berjuang, jangan putus asa. Nah, itu bisa kita melihat peran guru sebagai inspirator ya. Jadi peran guru itu banyak, selain mengajar ada berbagai jenis peran guru. Lalu selanjutnya ada beberapa ciri-ciri guru-guru yang baik ataupun guru yang baik itu dapat dikatakan baik itu jika apa. Nah, ini banyak ya. Saya ambil beberapa contohnya aja ya. Jadi kalau guru yang baik itu yang seperti apa? Yang dapat memahami dan dapat mengerti murid ya. Ataupun guru itu juga harus juga harus menguasai materi ya. Kemudian guru yang baik itu juga guru yang memiliki tujuan pembelajaran yang baik ya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus diberitahu di awal pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus diberitahu di awal pembelajaran supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu terarah dan muridnya juga paham, oh ternyata hari ini yang akan kita pelajari itu adalah materi ini dan tujuan yang harus didapatkan setelah saya belajar ini adalah apa, seperti itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri guru yang baik itu yang seperti apa? Guru yang baik itu lebih ke ini ya, lebih mengerti tentang sikap belajar dari peserta didik. Misalnya nih, ada siswa yang biasa belajar itu hanya mendengarkan suara saja, ataupun siswa itu bisa belajar jika dia langsung melihat orangnya, atau dia juga bisa belajar itu dengan cara mempraktekkannya langsung. Nah, itu kan ada beberapa jenis ataupun karakteristik gaya belajar dari seorang peserta didik ya. Ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, guru yang paling disukai peserta didik karena apa? Nah, banyak. Ada yang menggunakan metode yang menarik, kemudian ada yang humoris, ada juga yang menunjukkan sikap perhatian kepada peserta didik, ya. Nah, ada juga yang guru harus menguasai kelas, lalu guru harus berlaku adil, ya, dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah ketika kita menjadi seorang guru itu harus apa? Harus membuat proses pembelajaran itu lebih menyenangkan, ya, lebih menyenangkan. Jangan ketika kita mengajar itu menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didik. Jadi ketika kita masuk kelas, peserta didik udah tegang duluan, ya, karena takut ketika guru tersebut masuk dalam kelas. Mungkin karena guru tersebut galak atau mungkin dalam proses pembelajaran itu lebih ke terlalu serius. Maksudnya terlalu serius di sini adalah tegang gitu ya. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada hiburannya ataupun tidak ada selingannya, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ketika kita mengajar di dalam kelas, ya. Nah, kemudian ada beberapa kriteria ketika kita ingin menilai guru tersebut sudah dikatakan guru yang baik atau yang sudah memiliki kompetensi yang baik atau guru tersebut sudah memiliki karakteristik yang baik atau belum, ya. Jadi di sini ada 10 kriteria atau cara atau penilaian untuk menilai seorang guru, ya. Nah, ada beberapa penilaian di sini ya, tidak di semua saya sebutkan tapi bisa kita baca dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana cara guru tersebut dapat mengajar ilmu pengetahuan atau dapat mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, ya, dengan cara yang menyenangkan, kemudian dengan cara yang mudah diingat oleh peserta didik, ya. Kemudian bagaimana guru tersebut dapat memotivasi peserta didik supaya dapat lebih tertarik dalam proses pembelajaran, ya, ataupun tidak monoton dalam mengajar, ya. Nah, kemudian guru juga harus menguasai kelas dan harus sangat-sangat menguasai materi yang diberikan, ya. Itu juga kunci terpenting dalam proses pembelajaran, ya. Jadi jangan sampai guru itu tidak menguasai materi yang akan beliau ataupun akan dia sampaikan kepada peserta didik, ya. Jadi itu ada beberapa kriteria dalam menilai seorang guru, ya. Oke, karena hari ini kita sudah mendengarkan ya informasi yang sudah saya berikan, yaitu tentang sekolah, kemudian mengajar, kemudian ada guru, ya. Jadi 3 hal tersebut sangat berkaitan antara satu dan lainnya, di mana di sekolah tersebut harus ada unsur-unsurnya, yaitu siapa? Salah satunya harus ada guru gitu kan ya. Kemudian guru itu tugasnya apa ya? Tugasnya itu adalah mengajar dan mendidik. Oleh karena itu, dari sekolah, guru, dan mengajar merupakan salah satu atau beberapa materi yang sudah kita pelajari dalam materi didaktik metodik ini, ya. Jadi saya harap setelah perkuliahan ini kalian dapat memahami tentang pengertian mengajar, kemudian pengertian guru dan pengertian sekolah itu sendiri, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya ajarkan ini ataupun ilmu pengetahuan yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya yang akan menjadi guru agama Katolik, ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan berkati dan salam sehat.